Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Guru Jagoan. Kali ini kita akan melanjutkan pembuatan website kita, dimana pada pertemuan kemarin ya sebelumnya kita sudah mendapatkan domain, kemudian mendapatkan hosting, dan kita sudah menghubungkan antara domain dengan hosting. Artinya kita sudah mengubah name server daripada domain ke hosting tujuan. Nah di sini teman-teman ketika kita akses ya, kita cek di sini untuk SMK Taruna Abdi Bangsa ya. Ini kita sudah terhubung. Jadi tampilannya itu seperti ini. Jadi SSL is not enabled. SSL dan seterusnya, artinya karena sekali lagi kita pakai free hosting, jadi ya tidak perlu berharap banyak lah gitu ya. Yang jelas ini cukup untuk kita membuat website, dan di sini otomatis nanti kita akan direct ke versi yang tidak ada SSL-nya. Nah, ini seperti ini. Welcome to home of SMK Taruna Abdi Bangsa .sch.id. Nah, jadi untuk mengubah halaman ini, jadi kita diminta untuk mengupload website kita ke dalam public HTML atau folder public HTML yang ada di hosting kita, gitu ya. Maka sekarang kita akan mulai membuat. Jadi yang kemarin kita domain sudah, hosting sudah, maka bahan yang terakhir yang akan kita gunakan adalah file website ya. Nah sebelum kita membahas mengenai file website atau mengenai bahan terakhir ini, kita coba siapkan dulu, kita login dulu, dan kita sudah tidak istilahnya mengubah-ubah pengaturan di domain, kita fokus di hosting kita. Maka silahkan teman-teman login ke free hostingnya. Silahkan, ini saya buka tab baru aja, free hosting seperti ini, kemudian kita login. Free hosting apa tadi, host without cost ya, kemudian login. Lalu di sini kita masukkan email kita, Guru Jagoan, kemudian passwordnya. Lalu di sini diverifikasi bahwa kita bukan robot, boleh di remember, boleh tidak, kalau ini pilihan saja. Kemudian login. Kita tunggu ya sampai kita masuk ke dalam member area. Dan di sini sudah masuk, kita sudah berhasil login. Nah, kita fokus di sini, services, diklik. Ini adalah layanan yang kita miliki di sini, yaitu free hosting SMK Taruna Abdi Bangsa. Ini silahkan diklik aja pada baris ini, diklik sini boleh. Nah, kemudian teman-teman kita di sini login to direct admin. Ini untuk melihat websitenya. Ketika diklik kita akan diarahkan. Ini adalah tampilan websitenya. Kita geser dulu ya. Kemudian kita login to direct admin. Nah, kita login ke admin hosting kita. Nah, seperti ini. Tuh. Nah, kita jelaskan dulu ya, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai bahan yang ketiga. Tapi izin minum dulu ya. Nah, oke, mengenai interface dulu. Tapi sebenarnya ini tidak mewakili ketika kita menggunakan hosting yang berbayar, mesti tampilannya berbeda. Apalagi kalau kita menggunakan cPanel, kemudian Flash ya kan, Flash panel, kemudian ini kalau yang ini modelnya direct admin ya, seperti ini tampilannya. Tapi kalau yang menggunakan Flash hosting atau cPanel hosting ya mesti beda tampilannya. Langsung saja teman-teman, kita akan membahas mengenai tampilannya. Di sebelah kiri ini adalah menu-menunya. Jadi ada menu account manager. Di sini hubungannya dengan pengaturan domain, kemudian DNS, ya, kemudian FTP dan database dan seterusnya. Itu ada di account manager. Dan ini kita akan menggunakan di sini. Kemudian berikutnya di sini email, di sini untuk membuat email. Namun nggak tahu ya kalau di free hosting ini diizinkan atau enggak. Kemarin tuh kayaknya enggak ya. SMK Tarun, kayaknya nggak ada nih fitur create. Oh, ada di sini ternyata teman-teman, email. Ya udah, kita nggak bahas ke situ lah ya. Nanti teman-teman silahkan dipelajari aja. Nah, ini adalah menu-menunya. Silahkan nanti diklik-klik gitu ya, nggak apa-apa.
Kemudian di sebelah ya, di sebelah apa ini namanya? Kanan ya, di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan tengah ini adalah untuk kontennya. Nah, ketika kita membuat website, teman-teman, kita fokusnya ada di dua tempat, teman-teman. Yang pertama adalah account manager, kemudian di database. Ini untuk membuat database, menyimpan data-data kita. Sedangkan di bagian sistem info and file di sini ada file manager, yang ini nanti untuk menampung file-file kita, file website kita, ya. Nah, itu. Jadi kita fokusnya ada di dua itu, yaitu ada di account manager database, kemudian file sistem info and file, lalu file manager. Ada dua itu. Oke, sudah ya. Untuk yang di sini berarti ini kontennya. Lalu ini apa ini? Nah, ini untuk kembali dashboardnya tadi. Dan di sini di sebelah kanan, yang di sebelah kanan, di right sidebar, di sini ada disk usage. Kita diberikan batasnya adalah 10 GB maksimal. Kemudian bandwidthnya unlimited, ini lumayan ya. Kemudian inode-nya, inode itu jumlah file dan folder, ada 125.000 ya. Jadi kalau buat folder ya dihitung 1, folder 2 ya 2, nanti ada filenya 3, 2 sama 3 berarti sudah 5 nanti. Jadi hitungannya seperti itu. Ini adalah informasi penggunaan kita. Oke, sudah cukup ya untuk sekilas saja. Ini hanya informasi-informasi umum saja. Jadi teman-teman nanti sering-sering aja menggunakan. Dan boleh kalau tentang pengertian, fungsi dan seterusnya, teman-teman bisa browsing lah, tanya ChatGPT boleh, Gemini boleh. Itu mereka justru lebih jos gitu ya. Oke, langsung saja kita akan membahas mengenai file website. File website, teman-teman, sebenarnya teman-teman ada dua jalan. Yang pertama, teman-teman bisa membuat sendiri. Jadi sebenarnya kok file website toh Pak gitu ya, Mas apa Pak, monggo silahkan. Jadi misalkan seperti ini ada contoh website saya juga ini. Jadi selain saya aktif di Guru Jagoan ya, untuk mengedukasi, untuk berbagi apalah semacamnya, kami juga sebagai web developer di sini. Trida Studio ini adalah perusahaan saya yang bergerak di bidang web developer atau software developer, pembuatan aplikasi, website dan seterusnya. Nah, ini kan sebuah website tampilannya seperti ini. Jadi sebenarnya teman-teman, ini yang diakses, yang bekerja di dalamnya itu adalah file. Nah, ada file, kemudian ada gambar macam-macam. Nah, ketika klik kanan, misalkan open image in new tab, maka ini sebenarnya adalah sebuah gambar, ya kan? Kemudian ketika kita membuka seperti ini, nah, ya kan, ini sebenarnya kumpulan daripada kumpulan daripada file, ya kan? Ada WP form. Aduh, ini apa WP form ini? Malah saya baru tahu nih. Kayaknya udah kemasukan hack nih ya. Nah, WP konten ya. Ini sebenarnya kumpulan daripada file-file. Nah, untuk itu kita kalau ngoding ya file HTML gitu kan. Untuk stylenya pakai CSS, nanti untuk backendnya itu pakainya PHP gitu ya. Untuk database-nya biasanya menggunakan MySQL gitu ya. Nah, ini teman-teman minimal harus punya 4 kemampuan untuk membuat website, atau mungkin biar interaktif ditambah JavaScript atau 5 bahasa lah ya, 5 bahasa. Namun di sini kita bisa menggunakan CMS yang sudah tinggal pakai platform yang sudah dikembangkan oleh sebuah komunitas, yang kita tinggal pakai aja gitu ya, yang itu banyak sekali. Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya WordPress, teman-teman. Ya, meskipun di luar sana banyak, ada Magento, kemudian ada PrestaShop, kemudian ada OpenChart, kemudian ada banyak ya. Apa tuh yang sebentar, mirip seperti WordPress, saya lupa tuh. Pakai Wix juga bisa, sebentar lupa ya. Pokoknya itulah, banyak sekali CMS. Nah, kita menggunakan WordPress ini. Nah, ini untuk mengaksesnya teman-teman, ketik aja WordPress seperti itu, lalu cari yang WordPress org, teman-teman. Nah, ini WordPress org, diklik ya, ini ya. Nah, di bagian ini teman-teman silahkan di download aja WordPress versi 671 ya, diklik aja. Nah,
Kemudian ditaruh mana silahkan, misalkan di sini ada guru jagoan. Dah, taruh di sini. Kita tunggu proses downloadnya. Ya, untuk sambil menunggu ya teman-teman ya. Jadi untuk CMS ini banyak ya, banyak. Kalau misalkan kita browsing gitu macam CMS. Nah, ini banyak banget tuh. Oh, jumlah, sampai saya lupa. Nih ada jumlah, ada Drupal, ada PrestaShop, Magento, banyak ya. Nah, banyak. Open chart ini ya, banyak. Sampai saya nggak begitu hafal semuanya. Jadi kenapa kita menggunakan WordPress? Karena WordPress ya CMS paling populer, CMS terpopuler tuh ya. Memang WordPress itu adalah CMS paling populer digunakan, paling banyak lah digunakan di dunia. Maka kita menggunakan WordPress. Dan selain itu juga pengembangan WordPress sangat besar, didukung oleh komunitas yang besar juga. Itu dari keamanan, dari fitur dan seterusnya. Gitu ya. Itulah kenapa kita menggunakan CMS WordPress, sehingga dari situ plugin, tema, fitur lah, artinya kelengkapan dari website itu banyak tersedia karena didukung tadi komunitas yang sangat besar. Berbeda dengan ada Magento, PrestaShop, macam-macam ya. Oke, nah di sini sudah hampir selesai teman-teman. Jadi kita menggunakan WordPress sambil menunggu lagi kita buat database di hosting kita. Nah, kita sudah punya file website. Nanti kita buka isinya kayak apa sih gitu ya, biar teman-teman tahu. Nah, di sini kita memerlukan sebuah database, tujuannya untuk menyimpan data kita. Ya, menyimpan data website kita. Caranya, silahkan teman-teman ini dibuat aja database-nya, yaitu di bagian account manager, kemudian databases. Nah, databases di sini kita coba ya, buatnya di sini. Database name kita buat misalkan nama database-nya adalah web 199 atau web 123 deh. Nah, seperti ini, atau benar ya 199. Khawatir nanti ditebak-tebak. Kemudian create. Ini kalau misalnya teman-teman ingin melihat ya boleh di advanced mode. Ini untuk usernya, username database, ini namanya database name-nya. Oke, create aja. Untuk passwordnya ini jangan lupa disimpan teman-teman, karena nanti untuk menghubungkan begitu ya. Kita buka dulu, buka notepad mana nih? Nah, di sini. Nah, passwordnya ini disimpan teman-teman. Nah, disimpan, ini passwordnya. Kemudian ini nama databasenya kita samakan saja. SMK Tarun. SMK Tarun. Nah, nama database dan usernya kan sama, ya kan? Nah, seperti ini kan. Dah, kalau sudah kita langsung create. Nih, database created dan seterusnya. Ini tinggal di copy aja. Ya, misalkan tadi untuk memudahkan, nah, gini, copy, taruh sini. Nah, gitu ya. Itu untuk informasi jika diperlukan nanti. Nah, dah sama ya, berarti ini saya hapus yang atas. Nah, oke, jika sudah teman-teman, ya kan, kalau sudah ya sudah dibuat. Nih sudah ada nih di sini. Nah, kalau sudah, ini downloadnya juga sudah selesai. Nah, sekarang kita buka nih teman-teman. Nah, ini kita ekstrak dulu. Ya, database sudah dibuat, sekarang kita ekstrak gitu aja.
Kita tunggu. Ya, di sini sudah terekstrak ya WordPress-nya. Nah, kita buka tuh. Sebenarnya isinya adalah kumpulan daripada file-file. Perhatikan nih, ada file wp active, activate.php, wp command po, kemudian ada folder wp admin, ya kan? php. Jadi sebenarnya website itu kumpulan dari file-file ini, sehingga mereka bisa dia bisa bekerja begitu. Nah, inilah yang akan kita upload teman-teman. Nah, kalau sudah terekstrak seperti ini, silahkan teman-teman dibuka. Kan seperti ini tadi. Kita buka, kemudian di dalamnya ada folder WordPress kan. Kita buka lagi. Nah, ini ada file-file seperti ini, lalu kita pilih semuanya, jaring. Kemudian kita klik kanan, dikompres lagi. Nah, dikompres tujuannya apa? Ini nanti yang diupload, sehingga di sana langsung terurai seperti itu. Misalkan ini dikasih nama bebas, misalkan apa ya, ya 123 ZZZ aja, ZZZ seperti ini, ZZZ gitu. Sekarang kita kembali ke sini. Kita kembali, tadi sudah ya untuk membuat database sudah. Sekarang kita pilih di sini, akan kita upload tuh file websitenya, yaitu di file manager. Klik file manager. Nah, di sini kemudian kita masuk ke dalam ini, yaitu di public HTML. Ya. Public HTML directory di sini ya, public HTML ada di sini atau yang ini boleh. Double klik. Nah, ya sebenarnya di sini. Nah, yang tampil ini bisa jadi adalah file HTML yang ini. Coba kita edit. Edit misalkan. Benar nggak? Nah, ini tuh. Welcome to home of sama nggak? Ya misalkan kita coba deh. Ini kita nggak pakai tr. Misalkan ditambahkan nih. Ini ditambahkan. Ini B-nya mana nih? Oh, ini nggak ada, berarti salah nih. Oh, ada. Ini ada B-nya. Misalkan kita kasih pakai H1 misalkan. H1 biar teman-teman tahu ya. Kemudian kita save file. Sudah tersimpan, kita reload. Nah, jadi besar semua kan? Ya. Kemudian kita bisa juga mengubah warna di sini. Misalkan ini kita kasih style. Stylenya misalkan colornya misalnya kita kasih merah, kemudian font size kita kasih 100 pixel misalkan, simpan, wih, ya kan, jadi besar. Begitu teman-teman ya, sebenarnya itu adalah file ini, dan ini kita hapus saja. Nah, yang ini kita hapus aja, yang HTML, indeks HTML-nya kita hapus. Cara menghapusnya gimana ini? Oh, ada. Diklik aja, diklik, kepilih kan, kecentang, kemudian titik 3, kemudian remove. To trash ini nggak usah aja, langsung dihilangkan aja. Nggak usah dikembalikan, nggak usah disimpan. Remove. Dah, hilang. Nah, sekarang kita upload tuh file kita di sini. Nah, caranya gimana? Kita cari dulu. Nah, ini klik kanan ya. Klik kanan pada lembar kosong di sini ya. Klik kanan. Jangan lupa pastikan teman-teman yang dibuka adalah public HTML di sini. Bukan ini terus dibuka begini. Ini namanya CGI bin. Nah, pastikan yang di sini urutannya seperti ini. Ini nama domain teman-teman, nggak mungkin sama dengan saya ya. Kemudian ini adalah public HTML. Jika sudah, kliknya di sini, klik kanan. Kemudian upload file. Dicari filenya. Nah, tadi kan di sini. Ini ZZZ. Kita klik, tahan, ditarik, masukkan ke sini teman-teman. Ya kan? Kemudian upload. Tes. Kita tunggu sampai selesai tuh. Sampai selesai. Biarkan dia sampai selesai. Ya. Nah, di sini sudah nampak kan?
kemudian baru kita tutup. Tes. Sudah. Kemudian yang ini kita ekstrak ya, klik kanan di pada ini apa namanya file ini, klik kanan ekstrak ya, diklik dulu boleh, klik kanan ekstrak ya, ekstrak, tunggu sampai prosesnya selesai itu di bawah. Nah, diekstrak di mana? Di public HTML ya. Dah di situ aja. Ya, ini pastikan tercentang semua ya. Ekstrak. Das. Kita tunggu nih. Sampai proses selesai teman-teman. Lumayan ya. Nah, udah terekstrak tuh. Izin minum ya. Nah. Nah, kalau sudah teman-teman ini sudah terekstrak, maka yang zzz.zip tadi itu dihapus aja yang ini. Nah, ini jangan sampai salah ya. zzz.zip ini dihapus aja. Kemudian ini nggak usah dimasukkan trash. Sudah kehapus ya. Sekarang kita kembali ke sini. SMK Taruna Abdi Bangsa.sch.id. Silahkan disesuaikan nama domain teman-teman, lalu enter. Tampilannya seperti apa kita lihat dulu. Lumayan ini ya. Tuh. Ini kita sudah siap menginstal WordPress. Oke, tampilannya sudah sampai sini teman-teman ya. Kalau sudah sampai sini ya berarti sama, kita lanjutkan. Pilih aja bahasa Inggris, nggak apa-apa, nanti bisa diubah sesuai dengan kebutuhan ketika di di halaman admin ya. Ini karena sebenarnya terbiasa, bukan pintar bahasa Inggris tapi terbiasa aja. Continue. Nah, kemudian kita nanti akan diminta untuk memasukkan informasi database ini yang kita sudah simpan tadi. Kemudian let's go. Nah, database name. Nah, database name-nya apa nih? Yang ini. Copy, masukkan sini. Username-nya sama kan ya. Kemudian passwordnya nih. Nah, dah. Kemudian DB host-nya ini di HP-kan aja. Ini sama ini di HP-kan aja. Kemudian submit. Ya kan, ini disimpan aja nanti memudahkan. Nggak usah, ini karena untuk database ya. Kemudian run the installation. Klik. Nah, kita tunggu. Iya, langsung jadi tuh. Ini misalkan apa nih, SMK apa nih ya, SMK Presiden aja deh, daripada bingung ya ngasih nama ya. SMK Presiden, username-nya silakan teman-teman dikasih sesuai kebutuhan. Misalkan username-nya adalah SMK Presiden, kecil aja. Itu. Passwordnya silahkan teman-teman dibuat password yang aman, teman-teman ya. Nah, kemudian kalau misalkan ini kok terdeteksi lemah passwordnya, ya kita centang aja. Lemah nggak apa-apa, maksudnya gitu. Kemudian ini kita kasih email kita. Kemudian ini dibiarkan kosong, gak usah dicentang. Ini artinya mengizinkan mesin pencari untuk mengindeks website kita ya, tapi karena ini contoh maka tidak saya izinkan gitu ya. Tapi kalau teman-teman ya saya sarankan untuk jangan dicentang. Kemudian jika sudah install WordPress, klik. Kita tunggu nih, lumayan. Ya, sudah jadi teman-teman. Ya. Ya, ini sudah jadi. Kita lihat nih, SMK Taruna Abdi Bangsa SCH.id. Ya, ini kita tutup aja. Tuh, udah jadi nih teman-teman. Jadi, kita hanya modal kemarin berapa? 75.000 ya. 75.000 udah termasuk pajak gitu ya. Dan ini sudah clear gitu ya. Nah, sudah clear. Itu teman-teman ya, 75.000 kita sudah bisa membuat website
Tapi ingat, ini hanya untuk latihan. Kalau memang untuk serius ya pakai yang berbayar. Begitu teman-teman. Nanti insya Allah setelah ini kita akan mengelolanya. Jadi membuat websitenya sudah selesai. Gampang banget ya, emang gampang gitu kan. Kalau misalkan tanpa penjelasan, kita hanya membuat saja, mungkin ya kurang dari 15 menit sudah selesai. Dan rata-rata ketika membuat website benar-benar jadi pakai konten dummy gitu ya, biasanya saya ya butuh waktu kurang dari 1 jam biasanya itu selesai. Begitu ya, kontennya dummy. Tapi kalau ini kan sambil menjelaskan maka terasa agak panjang begitu. Baik, begitu teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Nanti insya Allah setelah ini kita akan masuk di part ketiga, yaitu kita akan mengelola website. Seperti apa keseruannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Guru Jagoan. Mudah-mudahan kita terus dapat memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih, sekian, selamat belajar, selamat mencoba, dan tetap semangat.